semuanya, kembali lagi bersama alumni Admin 4. Nah, pada kesempatan kali ini, gue dan Bebek bakalan ngobrol-ngobrol bareng nih sama salah satu fanbase dari ex-member, yaitu Febinetsui. Nah, sebelum kita melangkah maju gitu untuk ngobrol-ngobrol, mungkin bisa memperkenalkan diri nih, mas-mas yang ada di sini, silahkan. Oke, halo teman-teman. Ini saya Renjak dari Febinetsui dan saya hari ini nggak sendirian karena hari ini saya ditemani oleh Nasron. Silakan, Nasron. Ya, halo semua. Nama saya Nasron, ya perwakilan dari Febinetsui juga nih. Sesuai namanya nih di sini nih. Nah, oke. Nah, kita sudah kenalan nih dengan Mas Renjak dan Mas Nasron, yaitu perwakilan dari teman-teman Febinetsui. Nah, kita langsung nih kayak ngobrol-ngobrol santai. Maksudnya kalau kesana interview itu kayak tegang banget gitu. Kita nyantai aja gitu ya. Kita nyantai banget. Yoi, bro. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri. Apa sih mungkin Febinetsui ini seperti apa? Terus mungkin awal pembentukannya. Silakan mungkin Mas Nasron atau Mas Renjak bisa menjelaskan. Monggo. Nasron dari gue aja ya, Nasron. Ya, silakan. Boleh. Oke, jadi Febinetsui sendiri itu kan berdiri sehari setelah debut Febi di JKT, yaitu tanggal 30 September 2019. Dan kayaknya untuk trivia singkat aja, banyak fanbase Gen 7 yang tanggal lahirnya sama kayak kita gitu di tanggal 30 September. Berarti emang karena fanbase itu ada tepat satu hari setelah debut Gen 7. Jadi gampang ngingetnya nih, kalau Gen 7 itu endingnya tanggal 29 September. Para fanbase Gen 7 itu rata-rata di tanggal 30 September. Jadi kadang mereka suka bikin project bareng bisa kalau misalkan satu aliansi. Nah, untuk Febinetsui sendiri ya di tanggal tersebut, di tanggal 30. Cuma waktu itu yang bikin kan founder nih. Kalau sekarang kan yang kita ini adalah orang yang beda lagi nih gitu, dari beda rezim, Pak. Gitu. Rezim. Bener sih. Terus. Apalagi ya mungkin kalau misalkan berdirinya sih cuma itu aja sih yang bisa yang sejauh ini bisa dijelasin, karena emang saya juga masuknya setelah 1 tahun Febinetsui mungkin saya baru ada atau gimana gitu. Oke. Anak baru saya, Bang. Mau tambahin dulu? Oh, udah. Oke, nah gitu teman-teman kan, mungkin teman-teman sudah mendengar itu awal pembentukan dan pengenalan singkat mengenai Febinetsui. Nah, kita beralih mengenai tagline Endless Friendship. Mungkin apa sih tentang Endless Friendship ini? Bisa dijelasin dong. Ya, kita nih di Febinetsui itu selalu menekankan tentang tagline ini. Apapun yang kita lakukan dalam mendukung Febi ataupun membuat project, itu kita punya satu sebutannya nih slogan, tagline. Ya, itu kan tagline. Tapi ini jadi dasar untuk mendukung atau membuat project gitu. Endless Friendship. Kenapa Endless Friendship? Karena artinya kan adalah pertemanan yang tidak berujung gitu ya. Jadi entah Febi suka atau enggak, maksudnya Febi notice atau enggak. Ini kan maksudnya ini kita balik lagi ke ini ya, apa yang fanbase lakukan untuk OSI-nya gitu. Terlepas dari respon OSI-nya direspon atau enggak gitu, maksudnya kita tetap mendukung gitu. Apapun keputusan dia itu sih yang saya yakin, yang saya coba tekankan ke teman-teman Febinetsui saat itu gitu. Jadi kan pada saat jadi member pun kan Febi suka jarang nge-tweet atau suka jarang berkabar gitu ya. Tapi di teman-teman Febinetsui itu kayak udah biasa. Oh, berarti dia memang membutuhkan waktu sendiri. Tugas kita sebagai fans yang dimana kita tagline-nya ada friendship gitu. Jadi kita menganggap dia teman aja. Oh, dia lagi butuh waktu sendiri, ya udah kita nggak usah cari. Lebih ke situ sih, kalau misalkan yang kayak dia lagi mungkin sedih apa kelihatannya dari isi tweetnya pada saat dia menjadi member gitu ya, atau dia lagi butuh dukungan. Intinya butuh me time. Gitu. Betul. Itu biasanya kita yang udah tahu kalau itu tuh arahnya ke sana gitu, teman-teman. Jadi Endless Friendship itu intinya adalah pertemanan yang tidak berujung. Jadi apapun yang Febi lakukan itu kita dukung dengan sepenuh hati. Apapun Febi yang keputusan Febi itu adalah keputusan yang dia buat sendiri gitu. Dan tugas kita sebagai fans yang mendukung itu. Mantap. Mantap
Mantap. Nah, pengen nanya lagi nih kan masih mengenai fanbase Feby ini. Nah, fanbase Feby ini apakah hanya terpusat di Jabodetabek saja kah atau mungkin tersebar di seluruh Indonesia atau mungkin sudah sampai overseas? Mungkin Mas Ren bisa menjelaskan gitu. Nasron tuh tahu banget. Coba Silakan Nasron. Nah, untuk Feby Netsui sendiri ini udah sekitar ada udah ada cabangnya 3 cabang ya. Sebut aja cabang. Jadi ada Feby Netsui Jatim, Feby Netsui mana lagi? Makassar yang baru itu, sama satu lagi mana ya? Yang satu lagi Media, Sron. Oh, Media ya. Wah, berarti berdua di Makassar sama di Jatim. Karena kenapa yang pertama tuh Jatim, kenapa ngebuat cabang di situ karena banyak fans dari Feby ini berasalnya tuh dari Jatim, dari Jawa Timur. Jadi mereka bikin ya istilahnya ya cabang dari Feby Netsui yang pusat gitu. Buat bantu Feby Netsui yang cabang utamanya gitulah. Kita udah punya 2 franchise. Franchise. Boleh tuh. Satu di Pulau Jawa, satu di luar Jawa. Mantap, Bu. Jadi kalau pengen gabung bisa nih ya. Bisa. Bisa taruh di mana nih? Link aja di bawah sini nih biar di deskripsi. Ready link. Beban editor tuh. Semangat editor. Mantap. Nah, lanjut lagi. Oke, tadi kan dimension nih Feby Netsui Media. Nah, mungkin bisa dijelasin dong awal pembentukannya seperti apa atau enggak apa sih Feby Netsui Media ini? Silahkan. Oh, itu bagus banget pertanyaannya tuh. Jadi untuk awal pembentukannya akan dijelaskan oleh saya, seterusnya untuk proyek yang akan berjalan ini dijelaskan sama Nasron aja ya. Boleh. Oke, mantap. Pada saat tahun 2020 awal pandemi PSBB awal kita 3 bulan di rumah yang nggak ada kegiatan apa-apa sama sekali itu kan benar-benar kosong nih. Feby Netsui nggak punya proyek, JKT juga lagi nggak ada apa-apa kan, maksudnya waktu itu kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan itu sebelumnya ada lagi tuh kendalanya. Waktu itu zamannya tuh akun-akun banyak yang disuspend, banyak akun fanbase yang disuspend kan. Kayak beberapa fanbase Gen 7 tuh kalau nggak salah ada yang disuspend gitu. Jadi mereka akhirnya bikin akun baru. Nah, kebetulan Feby Netsui itu adalah salah satu yang kena suspend. Jadi sebenarnya kita itu punya project mingguan setiap hari Kamis, namanya Kamis Playlist pada saat itu ya, 2020. Yang dimana kita ngasih tema nih, karena kan Feby suka dengar musik ya kan. Jadi kita kasih tema buat playlist apa nih yang mau kalian kasih ke Feby gitu. Di Kamis Playlist ini biasanya kita bikin projectnya gitu. Di tag Feby-nya untuk menyemangati. Misalnya contohnya minggu ini adalah temanya persahabatan. Lagu apa sih yang mengingatkan kalian sama persahabatan gitu. Jangan lupa tag Feby dan Feby Netsui ya, serta hashtagnya Kamis Playlist gitu. Biasanya tuh ada banyak teman-teman dari para fans yang ini juga partisipasi di project itu tuh, kayak misalkan semangat ya Kak Feby, ini lagu buat kamu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena akunnya Feby Netsui ke suspend, jadi kita butuh sarana biar project itu bisa jalan juga, bisa di-announce gitu. Kita bikin baru namanya Feby Netsui Lite pada saat itu. Jadi ini versi Lite-nya Feby Netsui lah gitu. Untuk membackup akun Feby Netsui yang kena suspend. Tapi seiring berjalannya waktu, akun Feby Netsui bisa balik. Nah, akun ini daripada kita anggurin, mendingan kita bikin baru lagi kayak namanya. Kita tercetuslah waktu itu sama teman-teman dari anak-anak kreatif bikin Feby Netsui Media. Dan proyeknya pada saat itu adalah podcast Feby Zaka. Ini mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu, tapi ada yang nggak tahu juga. Dan itu ada proyek tentang Sakamichi. Jadi Sakamichi itu adalah idol group yang menjadi rival resmi ya sebutannya. Rival resmi. Iya. Sama-sama bentukannya Yasushi Akimoto, tapi dia ini 46, kalau kita kan 48. Nah, Feby kebetulan suka sama Sakamichi ini. Jadi kita bahas supaya menjadi insight ke teman-teman kalau mau HS atau video call sama Feby gitu. Jadi biar selain nanya kabar atau apa, jadi bisa tahu juga nih insight yang Feby suka. Jadi biar teman-teman bisa lebih dekat lah ibaratnya sama Feby. Apa yang Feby suka mungkin teman-teman akan suka juga. Jadi itu yang menjadi mendasari dibuatnya
Febinetsui Media. Tapi seiring berjalannya waktu itu kan sudah tidak aktif. Febi Zaka itu sudah tidak upload lagi karena masalah di post production ini teman-teman. Kalau yang punya project YouTube atau podcast pasti masalahnya di post production itu udah tahu lah ya. Dan akhirnya ya udah karena udah lama nggak aktif, akhirnya yang kemarin ada project showroom itu ya udah diserahinnya ke media. Jadi media punya project sendiri dan Febinetsui ID projectnya nggak keganggu gitu misalnya. Takut ketimpa-timpa kan tweetnya. Jadi kita mewadahi nih teman-teman yang mau kontrib. Oke. Nah ini yang untuk showroom ini Nasron nih yang tahu nih, soalnya kita udah kasih ke dia. Ya, melanjuti dari yang dijelaskan Kak Renjak tadi kan udah disinggung sedikit tuh tadi yang masalah showroom ini. Ya. Ya intinya ya showroom lah, intinya showroom kita dari Febinetsui Media sendiri bikin room showroomnya itu dan ikut event Ava juga buat Ava dari KVB-nya sendiri gitu tuh. Karena sebelumnya itu sebenarnya ide dari buat Ava ini udah dari lama ya, udah dari mbaknya sebelum kena itu masih ini udah tercetus lah ide itu. Iya udah ada ide itu. Cuma kan karena mbaknya sendiri nggak jarang showroom juga jadi ya ditunda lagi terus mau bikin ada lagi semangat untuk mau ya siaran gitu untuk showroom gitu karena dan tahu mbaknya kena itu ditunda lagi dan akhirnya kita nggak jadi pengen booking apa itu dan tiba-tiba pas puasa Feby punya acara sendiri di showroomnya yang bernama Sahurum dan itu kan pasti setiap hari. Nah dari situlah kita jadi oh yaudah nih ide lama dicetusin lagi aja dibalikin lagi aja ya udah dan akhirnya terbuatlah room Febinetsui Media dan ya seperti yang sekarang ini udah ada Avanya sendiri ya. Ya gitu aja sih sebetulnya buat kita bikin Ava juga buat Febinya senang gitu. Deh, intinya seperti itu. Sih. Nah, ini ada lagi nih masih mengenai Febinetsui Media. Kalau nggak salah teman-teman dari Febinetsui Media punya tagline ini ya, di balik fans yang berkarya ada OSI yang bahagia. Nah, itu apa sih? Bisa diceritakan atau gimana gitu? Itu tagline-nya dibuat dari zaman Febi Zaka. Jadi mungkin yang bisa buat yang ngejelasin gue sih karena waktu itu gue yang kebetulan tagline-nya yang bikin gue. Jadi itu gue suka banget sama sesuatu yang berima gitu. Jadi kayak lebih catchy aja buat diinget gitu. Ya, paham. Waktu openingnya Febi Zaka itu kan selamat datang di podcast Febi Zaka dari Febinetsui Media karena di balik fans yang berkarya ada OSI yang bahagia gitu. Makanya mantap. Karena gue yakin gitu kalau apapun yang kita buat untuk OSI gitu pasti dia respect ya. Maksudnya kalau kita bikin fan art pasti dia save gitu. Sebagus apapun fan art yang kalian bikin gitu. Karena di balik karya kalian itu ada perencanaan sama usaha. Jadi kalau misalkan karya itu jadi pasti dua ini ada gitu. Dan nggak mungkin dong OSI kalian kayak nggak notice itu gitu. Nah itulah akhirnya tercetus gimana ya caranya untuk ngejelasin ini semua dengan satu kalimat gitu. Akhirnya tercetuslah yang kayak berima itu Febinetsui Media karena di balik fans yang berkarya ada OSI yang bahagia gitu. Gitu sih kalau untuk tagline-nya itu dan akhirnya kan sampai sekarang dipakai buat Febinetsui Media yang sekarang nih. Jadi ya maksudnya ya dipakai aja lah gitu maksudnya. Karena ini diteruskan. Legacy. Gimana? Mas Nasron mungkin ada nambahin atau gimana? Ya intinya sama sih. Jadi inti dari tagline-nya ya karena kan pasti OSI juga pasti seneng lah kalau ada karya dari fansnya apalagi terkhusus buat dia gitu tuh. Aja. Oke. Nah sekarang ini nih balik lagi ke Febinetsui lagi nih. Nah sampai saat ini ada kegiatan rutin gak sih dari fanbase teman-teman sendiri? Mungkin mau dijelaskan? Silahkan. Sebelum Airword itu kan kita punya project namanya Kamis Playlist. Oke. Yang seperti tadi udah dijelaskan. Tapi itu cuma bertahan sampai 2020 akhir. Nah akhirnya di 2021 ini di tanggal 11 Januari kan terjadi pengumuman yang tidak mengenakan. Ya. Dan akhirnya ya udah. Jadi mungkin
itu akan jadi last project karena kan bulan Februarinya itu Feby masih ada STS dan bulan Maretnya adalah Lazio kan. Jadi mungkin itu adalah project terakhir Feby Netsui, tapi ternyata nggak juga ya. Namanya Endless Journey, kalau misalkan project terakhir Feby di JKT48 ya benar, tapi ternyata Feby itu masih mau memulai karir di dunia entertainment. Jadi ya udah, fanbase-nya masih tetap mendukung lah. Nah, kalau untuk kegiatan rutin saat ini apa Seron? Nggak tidur sampai pagi ya Seron? Ada sip malam sip pagi. Ya begitulah. Menjagain ini. Gini Ada itu saya. lagi kita punya. Khusus. Nah, Kita suka menarik nih. gaming session juga ya Seron. Iya. Mantap. Tadi kan udah disenggol-senggol nih, udah disenggol-senggol mengenai Kamis playlist, terus ada Endless Journey, Sentai. Nah, sebenarnya juga yang pengen ditanyakan adalah project-projectnya sejauh ini yang kayak Ganba Tebi, terus dukungan dari jauh sama Senbatsu Sentai tahun 2015. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya mengenai project-project ini kan, maksudnya yang beberapa kan sudah disenggol di awal. Silahkan Mas Nasrun atau Mas Renjak. Ya teman-teman sorry kalau saya kebanyakan ngomong karena emang ini Ya. perjalanan ini kan Nasron juga masih baru di Saya masih baru. dan kebetulan untuk yang era-era itu di eranya saya. Jadi kalau kebanyakan ngomong kita Renjak mulu yang ngomong nggak ada Nasronnya ya mohon Ya dimengerti. gimana gitu. Iya, nggak apa-apa, paham. Beda Kita era, mulai beda era. Kita mulai dari Ganba Tebi dulu ya. Jadi waktu Boleh. itu founder sebelum sebelum Feby Netsui yang sekarang itu punya project tiap minggu di malam minggu namanya Ganba Tebi. Jadi terdiri dari Ganbate dan Ebi. Feby kan dulu waktu sebelum jadi member dipanggilnya Ebi dan Pak saat awal-awal jadi member juga dia dipanggil Ebi. Jadi digabungin lah Ganba Tebi. Nah isinya itu adalah kayak misalkan kalau seandainya kamu pergi ke ini sama Feby, kamu kira-kira mau ngapain? Mau ke tempat yang mana? Kalau kalian ada waktu untuk bersepeda bersama Feby, kalian mau pergi sepeda kemana gitu? Kurang lebih projectnya kayak gitu dan teman-teman fans itu bisa ikut ngebales di itu kayak cerita. Oh, seru ya. Ada nggak Ya. sih yang nyeletuk tiba-tiba, gue pengen ke rental nih bareng Feby gitu. Ya bisa aja ke warnet. Ada yang pengen ke Tansu. Ya kan? Wih, aneh tuh ketan susu. Kayak pokoknya itu pada zaman itu projectnya ada. Cuma waktu itu gue belum masuk kalau nggak salah. Tapi gue tahu itu ada kan. Nah setelah gue masuk itu Ganba Tebi kan Feby Netsui waktu itu lagi kurang aktif lah. Project bulanan yang nggak ada, project mingguan yang nggak ada dan grupnya juga sepi gitu. Nah akhirnya gue coba bikin Kamis playlist. Waktu itu Kamis playlistnya setiap hari setiap hari Kamis karena Kamis adalah harinya Feby Netsui rame banget gitu. Mention yang masuk di Feby Netsui lebih rame gitu. Karena udah di tengah minggu dan mau ke weekend juga, jadi orang lebih banyak waktu buat main Twitter di situ. Dan itu tuh berjalan cukup lama ya, maksudnya setahun tuh selalu ada konten itu. Bahkan waktu pas PSBB pertama itu tetap ada gitu. Walaupun kita nggak nge-tweet ya, maksudnya bisa kan kayak selamat pagi teman-teman gitu. Semoga tetap stay home gitu ya, di rumah aja. Kadang itu kan nggak konsisten, tapi untuk yang Kamis playlistnya untungnya konsisten gitu. Ada teman yang bantu untuk bikin caption dan tema. Jadi ya udah. Itu berjalan terus. Dan untuk dukung dari jauh ini, gue tuh punya concern untuk kayak Far itu punya tempat juga loh di fanbase gitu. Maksudnya karena kita jarang ketemu, jadi kita kadang kurang akrab gitu. Dan mereka juga yang teman-teman dari Far itu kadang merasa nggak enak buat nge-reach kita gitu. Kayak enggak deh, kayak gue kurang. Biasanya gitu kalau dari teman-teman Feby Netsui ya. Dan jadi fanbase yang sebagai wadahnya itu harusnya memberikan porsi yang sama juga kepada teman-teman yang Far ini. Jadi akhirnya dibuatlah waktu itu project dukung dari jauh, bentuknya postcard. Jadi teman-teman yang waktu itu Far itu saya reach satu-satu ya, mau bikin ini enggak nih, mau bikin ini. Dan
kita ada project ini, cuma waktu itu tanpa sepengetahuan yang lain ya. Itu ada kayak project yang tiba-tiba muncul ide, terus admin yang lain nunggu nggak minta izin, jadi minta izinnya pas udah jadi. Sorry. Pas mereka udah submit, dan projectnya dijalanin, terus itu dijadiin format kolektif, bentuknya postcard itu satu amplop. Itu yang mendukung dari jauh. Ya, sempat di itu juga sama Peggy. Bacain di Instagram. Di mention. Ya itu. Jadi itu kayak gue nyoba buat merangkul fans Pak. Lagi serang. Mantap. Baik sekali ya kan. Asisnya bagus banget ya. Lanjut. Ya maksudnya ternyata mereka bisa loh buat melakukan seperti ini. Cuma mungkin kitanya aja nggak sadar gitu sih. Sama SSK 2019 ini adalah SSK tergokil sih. Kenapa? Karena Jelaskan. pada awalnya itu si Feby itu kan kita nggak ada niat buat naikin dia di jajaran Senbatsu kan. Karena kalau mengingat fanbase-nya yang waktu itu masih baru merintis ke arah aktif, jadi belum aktif-aktif banget gitu. Jadi masih baru mau naik gitu. Tiba-tiba di pengumuman pertama di HS Fajar Sang Idola, tiba-tiba nama Feby ada nih di urutan ke 25. Pada saat itu 23 atau 25 gitu, gue lupa. Nah itu kan tiba-tiba jadi gimana nih? Harus ditahanin nih kayaknya. Soalnya waktu itu kan Feby Netsu cuma buka subsidi aja. Subsidinya itu ngalir potnya ke fanbase lain. Oh gitu. Tapi karena sudah ada nama Feby di situ, ya gue tahu tuh siapa yang naikin ke situ. Orangnya gue tanya, ini gimana nih? Fanbase nggak bisa yang gimana banget buat ngedukung dia sampai Senbatsu gitu. Tapi waktu itu emang incerannya si investor ini Undergirls. Tanda kutip ya. Akhirnya udah kita bantu sebisanya. Waktu itu biasanya fanbase tuh paling basic apa sih? Dagang minuman kan? Ya. Tuker pot pakai minuman. Ya udah itu yang kita jalanin. Sama apa ya waktu itu ya? Bikin-bikinin aja kayak poster-poster kayak dukung Feby. Ya enggak sih, gue lupa. Soalnya yang paling kelihatan jelas tuh cuma yang susu doang. Cuma yang minuman doang gitu per pot. Dan cukup wadaw juga ya dia bisa bertahan di Undergirls. Keren sih. Unpredictable lah ini. Untungnya apa tuh? dia masuk. Kalau enggak kan sampai Airward dia kagak ada. Iya. Congratulations. Makanya ada milestone ya buat teman-teman betul. juga. Ada ya, milestone. Keren, ada milestone ya benar. Oke. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari gue pribadi. Mungkin nanti Bebek punya pertanyaan-pertanyaan nih buat teman-teman dari. Jadi sekarang gue lempar ke Bebek. Silahkan Bebek. Oke. Nah, ini jadi aku mau nanya. Project Feby Netsu Media waktu PSBB pertama itu apa sih? Mungkin monggo silakan dijelaskan. Mungkin yang PSBB pertama itu ada Feby Zaka kemarin sih sebenarnya. Oh Feby Zaka. Sampai sama ini podcast Endless Journey yang jadi bener. Endless Journey itu bukan PSBB pertama jatuhnya. Oh, PSBB mengiringi Feby. Mengiringi lanjutan. Di Lasionya Feby. Jadi ada 3 segmen yang dimana yang pertama itu apa sih? Oh, yang pertama ini Febimu Febiku. Iya. Ya Febiku Febimu. Kedua Far From Feby. Far For Feby. Ya, yang kedua memberikan wadah untuk para fanspar untuk memberikan cerita juga. Sama yang terakhir tuh ada geser-geser tapi cuma satu episode karena hostnya tidak ada waktu itu. Sama kalau untuk Feby Netsu Media saat PSBB itu aja paling itu aja. Zaka itu. Oke. Terus ini kan Feby Netsu itu kan di dalamnya banyak orang tuh ya. Gimana sih kendalanya ngurus fanbase yang banyak orang itu bisa dijelaskan? Kendala, silahkan.
Oke, kalau misalkan untuk menyatukan banyak kepala itu sih sebenarnya agak sulit ya. Nah, Cuma biasanya teman-teman Febinetsui itu yang di inti mereka tuh punya ide. Cuma kadang idenya tuh menyadur dari proyek yang sudah ada. Jadi gimana caranya? Ya nggak apa-apa ide itu ditampung, tapi kita buat versi Febinetsui aja gitu kayak. Dan untungnya mereka tuh nggak ada yang gimana banget juga kan, biasanya kan kalau di dalam setiap fanbase tuh selalu ada yang ingin menjadi yang teratas gitu loh, kayak senggol-senggolan lah atau apa. Febinetsui sendiri tuh orangnya anggotanya sportif. Kalau misalkan gue mau punya project ini, ada ide project ini, ya udah silakan jalankan gitu. Dan nggak ada yang ini aja, nggak ada yang sampai segitunya, nggak ada drama lah di dalam setiap projectnya gitu. Dan cuma paling yang ibaratnya jadi kendala adalah ininya, sumber daya manusianya aja, kayak bagian teman-teman yang di Jakarta yang bisa datang ke teater terus kadang dikit, iya. karena teman-teman yang di Jakarta tuh ada yang masih lagi kondisinya lagi kerja atau apa, tapi ya nggak apa-apa, is oke, proyeknya tetap bisa jalan sih sebenarnya, cuma orangnya itu lagi. Iya. Oke. Nah, kemarin kan waktu ada Airworld itu tanggapan Febinetsui itu gimana sih? Oh, ini dari gua sebagai yang ngurus fanbase atau sama Nasron yang sebagai fans Febi nih? Bisa, silakan dong. Bisa dari dua-duanya bisa. Enggak, silakan. Mungkin dari gue dulu kali ya. Dari tanggapan ya. Ya kayak yang lain juga mungkin pertama kaget ya. Kenapa? Tanggapan kan. Tanggapan itu kan pertama perasaannya kaget, terus mungkin tanggapannya terhadap Airworld ini ya gimana tuh kaget? Apa ya? Gitu. Gitu. Ya kaget aja. Ya intinya gitu. Terus tanggapannya ya apa ya? Airworld ini kan ibaratnya kayak menstabilkan dari JKT-nya sendiri gitu kan, intinya biar tetap ada gitu. Ya mungkin tanggapannya yang mungkin misalnya karena ya Osiku yang kena gitu tuh, waduh, jadi kayak aduh kenapa gitu. Ya banyak pertanyaan lah. Okay. Ya gitulah, susah dulu. Jadi susah. Susah dijelasin ya. Iya. Ya saking bingungnya Nasron. Saking kagetnya. Bingung ya. Duh, gimana ya gitu kan. Lu salah satu Osiku kena gitu ya, Sron? Iya, saking salah satu tuh. Salah satu Osiku kena. Aduh, ya masih. Mungkin dari Bang Renjak kalau mau nambahin. Oke, kalau dari gue sendiri itu pengumuman kalau misalkan mau ada restrukturisasi itu kan 11 Januari ya, dimana saat itu kondisi gue juga nggak usah lah. Oke, jadi waktu itu mungkin kita udah siap sih sebenarnya kalau misalkan waktu tanggal 11 Januari itu mau ada pengumuman kalau akan ada restrukturisasi pengurangan member atau apa. Sebenarnya kita gue pribadi tuh kayak oh ya udah gitu, maksudnya paling nggak kena gue pede-pede aja gitu, kayak paling nggak kena. Soalnya kan dia kan mau naik gitu. Maksudnya fanbase-nya kan solid gitu. Banget. Masa kena sih nggak mungkin dong gitu. Ternyata pas pengumuman di Februari dia kena kan. Waktu itu Februari pengumumannya? Februari. Atau 11 Januari itu ada pengumuman restruknya? Apa perlu saya cross check dulu? Pokoknya boleh, pas saat pengumuman itu inilah saya lagi isolasi. Wah, lagi terpapar. Jadi pas lagi COVID-nya itu ngurusin project last show. Mana di Februarinya itu ada STS juga kan, jadi dirapel tuh akhirnya. Dan menurut gue sih sebenarnya nggak ini banget ya. Kalau Feby harus pergi meninggalkan JKT, menurut gue oke gitu. Buat gue pribadi, nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Karena jujur buat gue itu Feby tuh masih punya value sebagai idol. Jadi walaupun dia nggak
nggak di bawah naungan JKT, gue yakin dia tuh bisa menjadi idol dengan independen gitu. Walaupun mungkin sekarang sebutannya udah bukan idol lagi ya. Maksudnya dia jadi apa ya? Sebutannya Performer talent. lah ya. Talent. Iya, talent. Talent secara independen juga. Maksudnya kan buktinya setelah dia itu juga dia banyak diundang di YouTube atau jadi MC kan gitu. Maksudnya gue berarti merasa Feby masih ada value-nya gitu. Tinggal gimana caranya fanbase mewadahi para fans yang nggak bisa ketemu ini. Paling kayak gitu sih, kayak para fans yang nggak bisa nge-reach Feby lewat gimana ya sebetulnya? Iya. Ibaratnya kalau waktu zaman di JKT masih ada PC dan video call atau HS yang kayak gitu sih. Nah, sekarang By the way, tanggal 11 tuh ini pengumuman Diakna. Ya. Ya, Betul, Suran. Berarti itu pas lagi gue isolasi. 11 Januari ya? 11 ya. kayak Lagunya Gigi. Iya. 11 Januari. Ada Airwards. Ya. Aduh. Nah, sekarang kita meninggalkan kata Airword itu. Jadi sekarang pasca Airword itu apa sih project dari Feby Matsui? Move on kita. Gue pengen bilang. Gue bukan Bukan pedagang boraks ya. Aduh, ya Allah. Sorry. Ada satu kata-kata yang terpatri di kepala gue sampai sekarang. Jadi kan banyak banget orang yang pasca Feby keluar itu jadi suka jadi ngefans sama Feby gitu. Entah orang itu baru ngelihat Feby atau dia yang tadinya suka tapi kayak masih ragu-ragu, dan akhirnya berasa banget orang yang suka Feby itu nambah pasca dia keluar. Nah, sebenarnya sih bukan pentingnya dari kapan ya, misalnya dari kapan kalian ngosiin, tapi gue pernah denger ini yang penting bukan dari kapan tapi sampai kapan. Nah, mungkin teman-teman yang di Feby Matsui ini yang saat ini masih bertahan gitu ya untuk mendukung Feby, itu adalah kayak orang-orang yang punya dedikasi tinggi gitu buat mendukung. Karena gue juga udah pernah bilang ini ke teman-teman, nggak apa-apa lu fans baru, it's okay gitu, maksudnya lu mungkin belum kenal dia banget, tapi seiring berjalannya waktu lu akan kenal. Yang penting tuh lu bukan dari kapan tapi sampai kapan gitu. Nah, mungkin itu sih yang kayak gue suka sharing ke teman-teman. Ini gue juga dapat dari teman gue sih, dan itu pertama kali dengar tuh ya. Ibaratnya gini ya, berarti gitu. Jangan bukan siapa dia yang datang duluan, tapi siapa yang Sampai akhir. bertahan sampai akhir. Oh, Iya, aduh. betul, Sehat, mantap. Semangat teman-teman Feby Matsui. Kalau mungkin bisa mengenai project pasca Airword tadi udah ditanyain. Itu untuk mengiring masuk ke sini. Waktu itu kalau nggak salah kita nggak tahu nih mau bikin project apa, terus banyak dari member-member ex-member itu yang fanbase-nya bikin video call sama OC-nya, dimana waktu itu OC-nya di dalam satu breakout room, terus habis itu fansnya ngelilingin banyak gitu. Nah, waktu itu banyak yang nanya ke Feby gitu. Atau enggak ke fanbase juga pernah, kayak kapan bang bikin ini, atau Feby nggak mau bikin VC gitu, Nah, waktu itu kita coba reach Feby dari fanbase, kayak mau nggak nih, waktu itu bulan puasa ya, mau nggak nih kalau misalkan kita bikin VC tapi ada kayak semacam donasi untuk kita sumbangin. Nah, waktu itu kan akhirnya jadinya webinar itu ada donasi masuk, terus kita bagi-bagi tajil kalau nggak salah. Jadi Feby Matsui ID bagi juga, Makassar bagi juga, dan di itu juga bagi yang di Jatim juga bagi-bagi tajil juga. Itu semua dananya dari para donasi yang di webinar 1 dan 2 waktu itu. Terus kita bikin kuesioner, kalau misalkan ada lagi boleh nggak, katanya nggak apa-apa karena mereka percaya hasil dari VC ini juga ada bagian untuk Feby, which is true. Dan mungkin sebagian itu akan dialihkan ke operasional fanbase juga, karena jujur aja di Feby Matsui itu nggak ada kas tiap bulan. Jadi kalau misalkan ada project ya itu sumbangsi aja, dan kayaknya lebih bagus begitu gitu. Jadi kayak kita bisa gabung aja. Kalau ngomongin soal masalah yang seperti itu kan sangat sensitif, bisa jadi kayak lu sumbangsi lu berapa sih, sosokan begini. Nah, kalau daripada gue nggak tahu sih ya buat fanbase lain gimana, tapi menurut gue lebih baik kalau misalkan ada project aja baru kita
ini patungan gitu ya. bikin patungan urun. Iya. Nah kebetulan VC ini webinar pada saat itu adalah mungkin bisa jadi wadahnya gitu. Jadi teman-teman yang lain bisa punya wadah untuk berkomunikasi sama Feby secara pribadi. Tapi di sisi lain si Feby juga dapat bagian dan di Fanbase juga punya dana operasional untuk ngurusin proyek-proyek selanjutnya gitu. Dan itu kan pasti dari dukungan orang yang berdedikasi untuk bantu kita. Nah, ya paling itu proyeknya sih untuk saat ini. Dan jangan sedih, kita masih akan ada proyek yang ibaratnya proyeknya cukup wadaw tapi kita belum bisa announce karena takut nggak jadi, ntar disangkanya kita bohong gitu. Oh Soalnya iya. balik lagi ke ini peraturan pemerintah mengenai PPKM ini kan. Oke. Nah ini dari tadi kan udah disinggung tentang webinar. Jadi kita bakalan masuk ke tentang webinar, kita bakal kulik-kulik lebih dalam. Jadi asal kata webinar itu gimana sih? Oke, ini kata webinar itu sebenarnya ada merujuk ke showroomnya Feby. Jadi kan Feby itu waktu pertama kali mencetus kata webinar itu saat dia lagi collab sama Bri. Itu dia. Iya, betul. Kan Betul. Nasrun tahu banget nih. Nasrun tahu banget. Apa jangan-jangan dua-duanya OSI-nya ya? Wah ini. Nah itu karena Feby pakai webinar, maksudnya kayak namanya webinar. Akhirnya waktu itu dari Fanbase itu waktu Feby masih di JKT ya. Dari Fanbase tuh setelah Feby selesai showroom itu Fanbase bikin kayak sertifikatan gitu. Oh iya. Yang lihat. Ini yang tadi habis nonton webinar ini sertifikatnya gitu. Ya, biar kayak seminar gitu ya. Iya Betul. Nah akhirnya kita sadur itu, kayak gue tanya ini boleh nggak nih kata webinar lu dipakai buat acara ini, katanya nggak apa-apa aja kayak gitu. Udah jadi kan benar-benar webinar tatap muka jadinya jatuhnya, bukan webinar online lagi, tapi lebih interaktif di mana para fans juga kayak Feby nyeletuk apa, fans bisa ngasih ada komunikasi dua arah. Iya. Betul. Ada komunikasi dua Karena arah. kan komunikasi dua arah disebut komunikasi, sedangkan komunikasi satu arah disebut mention OSI. Bagus. Bener ya, kata-katanya berima ya. Komunikasi dua arah komunikasi, Iya. interaksi satu arah mention OSI. Mention OSI ya. Oke. Bagus. Nah, ini kan udah beberapa kali ya webinar itu udah berjalan. Terus Sejauh ini 3 kali sih. 3 kali ya. Aku mau tanya, antusiasme para fans untuk ikut webinar ini gimana sih? Kalau mereka bilang senang secara gamblang sih kayaknya nggak pernah dengar tuh. Tapi kalau untuk orang yang datang lagi sih ada gitu. Yeah. Jadi kayak orang yang datang lagi ada. Ada orang yang cuma nyoba doang mungkin waktu pada saat itu, terus seterusnya dia nggak datang lagi ya nggak apa-apa. Tapi intinya ada orang yang nggak datang lagi itu akan diisi sama orang baru juga. Jadi orang pada penasaran sama Feby nih akhir-akhir ini gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena seseorang yang sudah meninggalkan sesuatu akan lebih terlihat lebih menarik ya, mungkin itu ya terjadi di Feby juga gitu. Iya, kayak mantan makin tambah cantik ya. Kayak mantan makin cantik ya. Nah itu cocok. Curhat colongan nih kayak begini nih. Gak apa-apa lah dikit-dikit. Ya, boleh. Siapa tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Aduh. Anak mana tuh Bang? Sebut saja Santi. Sebut saja Desi. Waduh. Oke. Ini sebentar lagi kan mau ada webinar ke-4 ya. Itu. Dan itu kalau boleh tahu tagline-nya itu apa ya? Oke, webinar 4 ini tagline-nya Miss You Like Crazy. Sebenarnya itu adalah crazy. Ya pokoknya kalau artinya ya udah saking kangennya jadi gila. Gua jadi gira. Jadi gira. Oh. Oke. Ya gitu. Ternyata waktu itu kan tercetusnya sebelum PPKM darurat ini kan. Yeah. Ternyata pas PPKM darurat ini semakin kayak teman-teman dari yang masih ngidol pun nggak bisa dapat akses untuk pergi ke teater gitu, udah talk, dan kalau nggak salah Request Hour juga diundur kan, jadi benar-benar nggak ada wadah banget nih buat ngidol gitu. Ya udah kebetulan karena
Miss You Like Crazy, berarti kayak mungkin pada Banget gitu saatnya ya. ini ada, orang tuh udah bisa mencurahkan semua ke event itu. Sih. Jadi ya untung tagline-nya nyambung ya. Itu sebenarnya Nyambung ya? bisa-bisanya gua aja Ngasih tagline gitu ya. Bisa. Mantap memang. Nah terus untuk bisa ikut ke webinar itu gimana? Mungkin teman-teman yang nonton ini ada rasa pingin gitu, mungkin bisa dijelasin caranya buat ikutan. Salah satu orang yang ikut webinar adalah Nasron. Nasron tahu banget sih soalnya. Ya, silakan Ya. jelasin Mas Nasron. Ya intinya cara ikutnya ya pantengin aja akun dari Febinetsu ID ya. Apalagi kalau udah ngasih spoiler, teaser lah kalau mau ada webinar lagi gitu tuh. Ya intinya pantengin aja pas sudah kebuka kan, ya intinya tinggal DM Febinetsu ID, nanti dikasih form gitu, tinggal ngisi ya, tinggal bayar selesai. Nah, Gitu aja. oke. Dan nanti link buat ketemu Febinya nanti dikirim kok lewat email gitu. Iya. Oh iya sih. Jadi gue jelasin dikit soal webinar ini. Iya. Gue tuh Monggo. merasa agak ada overthinking juga karena gue merasa ini masih produknya JKT gitu. Video call ini kayaknya produknya JKT dan kayak kita kita minta kayak orang bayar ke kita untuk layanan ini kan. Itu waktu itu ada mikir kayak overthinking, kayak bisa jadi disangkanya kita Niru mengambil gitu ya? pasarnya dia gitu kan. Oh. Tapi di sisi lain gue mencoba supaya ini nggak VC-VC-nya JKT banget gitu. Jadi yang ngebedain VC webinar dengan VC-nya JKT, kalau VC JKT kan ada admin tuh yang nungguin. Iya. Gitu. Nah, kalau di VC-nya webinar, adminnya akan keluar. Setelah adminnya keluar, baru waktunya akan jalan seperti itu. Sebenarnya diwaktuin juga enggak. Sebenarnya diwaktuin itu cuma buat ini kasihan yang nunggu gitu. Oh iya. Padahal mah kalian kalau misalkan mau ngobrol lebih lama bisa aja, cuma kan kasihan nih yang nunggu gitu. Kecuali kalau kalian cuma satu sendiri itu ya udah Ya nggak apa-apa ya. nggak mau ya. Iya. Ngobrolin bola Ini kan kita hanya Ngobrolin bola. Enggak. Lanjut. dan Monggo. akhirnya dicoba lah gitu. Kita tanya ke teman-teman yang waktu itu ikut webinar 1 dan 2. Kenapa gue bisa bilang responnya bagus? Karena waktu itu ada kuesioner yang dimana kita harus kasih bintang, dan bintangnya tuh full semua. Terutama di bagian cara Feby membawakan mengobrol dengan orang-orang, entah itu yang baru lihat ataupun yang udah lama gitu. Dia udah tahu banget buat handle itu ya. nginiin fans yang kayak semacam itu. Nginiin tuh apa tuh? Iya. Pokoknya Buat tuh kayak- Menarik hati dari fans fans ya. itu. Nge-treat, Menarik hati. Nge-treat. Nge-guide. Kayak nge-treat nggak Nge-guide, sih? ya. Oke. Menggayat. Dia ya. udah paham lah harusnya kayak gitu. Iya, Dan iya. ya jadi udah berasa orang tuh udah bisa menilai itu kan. Nah, itu yang overthinkingnya akhirnya, dari overthinking itu akhirnya kalau dijalanin aja, oh ternyata nggak apa-apa, ya udah kita bikin lagi. Kalaupun nggak terjadi, itu mungkin entah dari pihak kitanya yang belum bikin lagi atau mungkin dari PB-nya yang belum bisa. Paling masalahnya di situ doang gitu. Tapi kalau misalkan orang mau bikin lagi biasanya pada mau gitu. Dan itu yang tadi gue ngebedain VC JKT ya. Dan kalau VC JKT itu Feby akan masuk di 15 menit pertama sesi buat nyapa-nyapa dulu orang yang di sana. Terus kita kayak foto bareng di screenshot. Ya sebutannya foto bareng. Habis itu nanti Feby akan dipindahkan ke breakout room, ruang konsultasi namanya. Jadi kan di webinar itu kayak dia memberikan materi 15 menit itu sebutannya memberikan materi, padahal cuma nyapa-nyapa doang. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau konsultasi bisa di ruang konsultasi ini gitu. Wes, bisa. Itu kayaknya gimmick yang kayak gitu seru karena bener-bener private, lu bisa ngomong apa aja tanpa orang lain harus dengar gitu. Mungkin lu malu, biasanya kan ada yang kalau di VC-VC kita ada yang pengen nyanyi buat member tapi malu ada admin. Ya, ada admin. Ya. Nah kalau di webinar itu adminnya keluar, tapi kalau 10 detik setelah sebelum waktunya habis, adminnya akan masuk lagi buat ngasih tahu. Tapi kadang orangnya masih nyanyi. Kegame ya. Lo kok ada admin dia? Oke. Nah, ini pertanyaan pribadi sih, lebih pertanyaan pribadi. Terus Sama satu lagi, gimana? untuk ikut webinar tuh sebenarnya nggak ribet teman-teman. Dari webinar pertama sampai webinar
keempat saat ini itu dari tim adminnya itu selalu bikin sesuatu yang baru. Jadi untuk pemesanan itu akan selalu dipermudah. Kalau di 3 webinar kemarin itu masih lewat DM Twitter. Kalau sekarang ya kalian lihat, kalian tunggu aja dulu ininya kayak seperti apa. Mantap nih. Ya, kita jamin akan lebih mudah lah untuk mendapatkan perwaruan duniawi itu. Wah, ini. Untuk melepaskan rindu tuh kita nggak boleh ribet. Nggak boleh dibikin susah ya. Nggak boleh. Ya masa mau Kangen-kangenan mau kangen dibikin susah. Iya. Aman lah. Aman. Nah, Mau gimana? jelasin dulu ya kalau kemarin tuh ya Iya. lewat DM. Nanti tinggal nanti adminnya yang akan memberikan instruksi di dalamnya. Jadi adminnya sopan kok, tenang. Iya, testimoni langsung. Lagi ya. Boxingnya 5 detik lagi ya, Kak, gitu ya. Ya. Tenang. Oke. Ini pertanyaan pribadi sih. Mungkin biar bisa lebih menarik teman-teman yang nonton ini mungkin biar bisa lebih tertarik lagi. Mungkin Mas Renjak atau Mas Nasron bisa dijelasin tentang benefit apa yang didapat waktu kita ikutan webinar ini. Oke. Ya. Jadi setiap momen itu kan pasti ada memorinya. Nah, jadi di setiap momen yang kalian buat bersama Feby, kita tuh dari fanbase itu selalu ingin memberikan kayak ini ada kenangan untuk kalian bisa lihat lagi gitu. Contohnya di setiap sesi webinar itu sebelum kalian mulai ngobrol kan ada adminnya dulu tuh. Nah, itu adminnya akan kayak bikin online to shoot untuk kalian kayak bisa nanti akan dikasih ke kalian gitu, dan ada semacam kayak sertifikat karena ini webinar ya. Sebenarnya sertifikat itu orang juga nggak butuh banget juga sih, cuma ya udah gitu. Ini part of gimmick gitu. Iya. Ya udah ini buat kalian karena kalian udah berdedikasi untuk mendukung Feby melalui project fanbase gitu kan. Biasanya kan ada yang pribadi, tapi ya walaupun pribadi nggak apa-apa juga. Cuma kalau misalkan project fanbase kan kayaknya berarti tugas fanbase sebagai wadah itu merasa diapresiasi gitu. Yeah. Nah, itu jadi kita kasih kayak semacam sertifikat yang bisa kalian post di Twitter kan. Bisa kan kalau udah dikasih sertifikatnya itu suka dapat sertifikat itu kan bisa dipamerin langsung promosiin fanbase juga. Iya. Nah, sama online to shoot juga gitu. Cuma kemarin emang ada kendala dari online to shoot, jadi ada beberapa teman yang nggak bisa. Tapi jangan sedih karena akan ada kompensasinya gitu. Itu mau ngomongin soal yang kemarin, soalnya takutnya kalau ngomongin kemarin gue nggak dapet tuh shootnya ya maaf. Lagi ada kendala, nanti kita coba untuk perbaiki itu. Oke. Nah, itu benefitnya banyak banget ya, mulai dari ada online to shoot, terus ada sertifikat juga. Nah, buat teman-teman yang udah setia nonton mulai dari awal sampai akhir, kita lagi baik hati ya guys. Jadi kita mau adain giveaway buat teman-teman yang mau nyobain webinar ini. Jadi di video ini itu nanti bakalan ada muncul logo dari Webinar Swin. Nah, tebakannya berapa kali logo itu bakalan muncul. Jadi kalian pantengin dari awal sampai akhir, jawabannya yang benar bakalan mendapat 1 buah tiket untuk webinar. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi tuh? Kita bagi-bagi giveaway nih. Lagi baik. Adminnya baik, adminnya. Wah, kita lagi baik hati. Admin 4-nya baik banget, sumpah. Nah, jadi tonton mulai awal sampai akhir, terus hitungin itu berapa kali logonya itu keluar. Itu kan. Oke. Nah, yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Kapan lagi? Webinar gratis. Iya, webinar gratis kapan lagi? Nah, terima kasih ya buat Mas Renjak sama Mas Nasron dari Webinar Swin udah menjelaskan tentang webinar tadi. Terus semoga acaranya besok lancar, terus semoga rame ya. Jadi dan terima kasih juga, saya mewakili Bagas juga ya guys. Terima kasih untuk buat para penonton yang nonton mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Terus jangan lupa buat subscribe, like, komen. Terus mau kasih saran apa aja langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih. Bye bye. See you. Kita juga makasih nih buat alumni Admin 4. Oh iya. Makasih. Untuk kita promosi lah. Promosi ya.
udah mau apa namanya ibaratnya mau kita untuk hadir di sini. Oke. Alumni Admin 4 ini kan juga pernah ngundang Feby juga kan. Jadi Iya. kita, Nah, itu dia. masih Terima kasih. masih sadar kalau ada Feby di dunia ini gitu. Thank you. Oke, thank you. Oke, Jadi, thank you so much. thank you so much. Dadah. Dadah. Thank you guys. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.